Syarat-syarat pembentukan alinea atau paragraf. Seperti halnya dengan kalimat, sebuah alinea atau paragraf juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Alinea yang baik dan efektif harus memenuhi ketiga syarat berikut. Yang pertama, kesatuan. Yang dimaksud dengan kesatuan dalam alinea adalah bahwa suatu kalimat yang membina alinea itu secara bersama-sama menyatakan suatu hal atau suatu tema tertentu. Yang kedua, koherensi. Yang dimaksud dengan koherensi adalah kekompakan hubungan antara sebuah kalimat dengan kalimat yang lain yang membentuk alinea. Yang ketiga, perkembangan alinea. Perkembangan alinea adalah penyusunan atau perincian gagasan-gagasan yang membina alinea tersebut. Karena ketiganya memiliki ciri-ciri khusus, maka masing-masing akan diuraikan secara terperinci dalam bagian berikut ini. Yang pertama, kesatuan alinea. Seperti sudah disinggung sebelumnya, yang dimaksud dengan kesatuan alinea adalah bahwa alinea harus memperlihatkan dengan jelas suatu maksud atau sebuah tema tertentu. Kesatuan tidak boleh diartikan bahwa ia hanya memuat satu hal saja. Sebuah alinea memiliki kesatuan yang bisa saja mengandung beberapa hal atau beberapa perincian, tetapi unsur tadi harus bersama-sama digerakkan untuk menunjang sebuah maksud tunggal atau sebuah tema tunggal. Maksud tunggal itulah yang ingin disampaikan oleh penulis dalam alinea itu. Karena fungsi setiap alinea adalah untuk mengembangkan sebuah gagasan tunggal, maka tidak boleh terdapat unsur-unsur yang sama sekali tidak mempunyai pertalian dengan maksud tunggal tadi. Penyimpangan-penyimpangan dari maksud tadi hanya akan mempersulit pembaca dan mempersulit pula titik pertemuan antara penulis dan pembaca. Penyimpangan-penyimpangan itu dapat berbentuk: pertama, pemasukan sebuah sisipan atau interupsi yang jelas dalam urutan-urutan gagasan yang ada. Kedua, sebuah penyimpangan secara gradual dari tema yang harus dibina oleh alinea itu, yaitu setiap kalimat berikutnya semakin menyimpang dari tujuan utamanya. Untuk memberi gambaran yang jelas tentang kesatuan yang terkandung dalam sebuah alinea, perhatikan kutipan berikut. Sifat kodrati bahasa yang lain yang perlu dicatat di sini adalah bahwa setiap bahasa mempunyai sistem ungkapan yang khusus dan sistem makna yang khusus pula. Masing-masing lepas terpisah dan tidak bergantung daripada yang lain. Sistem ungkapan tiap bahasa dan sistem makna tiap bahasa dibatasi oleh kerangka alam pikiran bangsa yang memakai bahasa itu. Kerangka alam pikiran yang saya sebut di atas. Oleh sebab itu, janganlah kecewa apabila bahasa Indonesia tidak membedakan jamak dan tunggal, tidak mengenal kata dalam sistem kerja-kerjanya, gugus fonem juga tertentu polanya, dan sebagainya. Dalam contoh tersebut, tampak bahwa alinea hanya mengandung satu gagasan pokok, yaitu tiap bahasa mempunyai sistem ungkapan yang khusus dan sistem makna yang khusus. Gagasan itu kemudian dirinci atau dikembangkan lebih jauh dalam kalimat-kalimat berikutnya, yaitu bahasa Indonesia tidak mengenal jamak dan tunggal, dan lain sebagainya. Sebaliknya, coba perhatikan contoh berikut. Tapi sedihnya, apabila masyarakat dari suatu negara yang belum mempunyai bahasa kesatuannya, maka sudah pasti hal yang demikian pasti tidak terdapat pada masyarakat tersebut. Maka yang lebih sedih lagi, nasib rakyat yang jauh dari kota di mana kebutuhan daripada mereka tidak dapat diperhatikan dengan seksama. Mereka seperti terisolir yang mana mereka tidak leluasa memperkenalkan keadaan daripada tempat serta aspek-aspek kehidupan mereka. Dalam hal ini, yang menjadi pionir terhadap daerah itu sudah pasti kaum cerdik pandai, karena mereka ingin mengetahui serta mempelajari dan di samping membantu mereka. Dengan mengesampingkan struktur kalimat yang sangat-sangat berantakan, kita dapat menilai bahwa contoh tersebut merupakan alinea yang tidak memiliki satu pokok pikiran yang jelas, sehingga kita sulit menangkap maksud yang ingin disampaikan oleh penulis. Belum lagi struktur kalimat dan pilihan katanya yang kurang baik, yang membuat kita semakin sulit memahami isi alinea tersebut. Kalimat utama atau kalimat pokok adalah sarana dari gagasan yang dikembangkan dalam alinea.
Perkembangan alinea bisa mendahului penampilan sebuah gagasan utama, bergantung dari metode pengembangan alinea tersebut. Misalnya bila seorang penulis ingin memberi evidensi tertentu kepada kesimpulan, maka konklusi pada akhir alinea itu merupakan kalimat utamanya. Cara lain adalah menghidangkan konklusinya pada awal alinea, kemudian mengemukakan evidensi-evidensi untuk memperkuat konklusi tadi. Sebab itu persoalan penempatan kalimat topik merupakan suatu faktor yang benar-benar harus diperhatikan untuk menyusun sebuah alinea yang baik. Ada 4 cara yang dapat digunakan dalam menempatkan gagasan pokok pada sebuah alinea. Cara pertama, menempatkan gagasan pokok pada awal alinea. Alinea yang gagasan pokoknya ada di awal disebut alinea deduktif. Cara kedua adalah menempatkan gagasan pokok di akhir alinea, sehingga merupakan kesimpulan dari isi alinea tersebut. Alinea yang semacam ini disebut alinea induktif. Kalimat-kalimat yang diletakkan sebelum gagasan pokok merupakan rincian. Cara ketiga adalah menempatkan gagasan pokok pada awal, kemudian diulangi lagi pada akhir alinea. Yang semacam ini disebut alinea deduktif induktif. Kalimat rincian atau kalimat penjelas ada di awal dan akhir alinea. Cara keempat adalah menempatkan gagasan pokok pada seluruh bagian alinea. Jadi, kalimat-kalimat yang terdapat dalam alinea tersebut seluruhnya merupakan suatu gagasan pokok. Alinea semacam itu disebut alinea deskriptif naratif. Koherensi alinea. Syarat kedua yang harus dipenuhi oleh sebuah alinea adalah bahwa alinea itu harus mengandung koherensi atau kepaduan yang baik.